Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video ini kita akan membahas mengenai soal latihan CAT Seleksi Petugas Haji Indonesia tahun 2025 terkait dengan standar regulasi, dasar hukum, dan studi kasus dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. Petugas Pelayanan Akomodasi Haji Bagian 5. Soal ujian Petugas Layanan Akomodasi Haji 2025. 1. Dalam pengelolaan pemondokan jemaah haji di Makkah Sektor Misfalah, petugas layanan akomodasi menemukan masalah AC yang tidak berfungsi di 5 kamar. Sesuai SOP, langkah yang harus diambil adalah A. Menghubungi pihak hotel secara langsung. B. Melaporkan ke kepala kloter untuk ditindaklanjuti. C. Menghubungi muasasah untuk penggantian hotel. D. Melaporkan ke PPIH untuk koordinasi dengan pihak muasasah. E. Memindahkan jemaah ke kamar lain tanpa koordinasi. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa petugas layanan akomodasi wajib melaporkan setiap permasalahan fasilitas ke PPIH untuk dikoordinasikan dengan pihak muasasah sebagai penanggung jawab akomodasi di Makkah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 2. Kapasitas maksimal setiap kamar pemondokan jemaah haji di Madinah Sektor 1 atau Ring 1 sesuai standar pelayanan adalah A. 4 jemaah per kamar. B. 6 jemaah per kamar. C. 8 jemaah per kamar. D. 10 jemaah per kamar. E. 12 jemaah per kamar. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar pelayanan akomodasi di Madinah Sektor 1 atau Ring 1, maksimal 4 jemaah per kamar untuk memastikan kenyamanan jemaah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 3. Sistem zonasi pemondokan di Makkah didasarkan pada jarak ke Masjidil Haram dengan pembagian A. Ring 1 banding 0-500 meter, Ring 2 banding 500-1000 meter, Ring 3 banding 1000-1500 meter. B. Ring 1 banding 0-1000 meter, Ring 2 banding 1000-2000 meter, Ring 3 banding 2000-3000 meter. C. Sektor 1 banding 0-800 meter, Sektor 2 banding 800-1600 meter, Sektor 3 banding 1600-2400 meter. D. Misfalah, Jarwal, Raudah, Aziziyah, dan Syisyah. E. Markaziyah, Garbiyah, Shimaliyah, Junubiyah, dan Syarqiyah. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembagian sektor di Makkah terdiri dari 5 sektor, Markaziyah, Garbiyah, Shimaliyah, Junubiyah, dan Syarqiyah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 4. Petugas layanan akomodasi mendapati kerusakan lift di hotel jemaah di Madinah. Prosedur yang benar adalah A. Menunggu perbaikan dari pihak hotel. B. Melaporkan ke ketua kloter. C. Menghubungi maktab Wukala Field. D. Membuat laporan ke PPIH Dakar Madinah. E. Mengalihkan jemaah ke tangga darurat. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa di Madinah, koordinasi masalah teknis akomodasi dilakukan melalui maktab Wukala Field sebagai pengelola langsung. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 5. Dalam sistem taradudi, jarak maksimal pemondokan jemaah ke tempat penjemputan bas adalah A. 500 meter. B. 750 meter. C. 1000 meter. D. 1250 meter. E. 1500 meter. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar jarak maksimal dalam sistem taradudi adalah 1000 meter untuk memudahkan akses jemaah ke transportasi. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya.
6. Petugas layanan akomodasi menemukan ketidaksesuaian jumlah kamar dengan kontrak di Makkah. Tindakan yang tepat adalah A. Mencari hotel pengganti secara mandiri. B. Melaporkan ke PPIH untuk koordinasi dengan muasasah. C. Menghubungi Syekh Mutawif langsung. D. Menunggu solusi dari pihak hotel. E. Membagi ulang kamar yang tersedia. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketidaksesuaian kontrak harus dilaporkan ke PPIH untuk koordinasi dengan muasasah sebagai pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 7. Kapasitas minimal kamar mandi dalam setiap unit kamar pemondokan jemaah di Makkah sektor Markaziyah adalah A. 1 kamar mandi per 4 jemaah. B. 1 kamar mandi per 6 jemaah. C. 1 kamar mandi per 8 jemaah. D. 1 kamar mandi per 10 jemaah. E. 1 kamar mandi per 12 jemaah. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar minimal fasilitas kamar mandi di sektor Markaziyah adalah 1 kamar mandi untuk 4 jemaah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 8. Petugas layanan akomodasi dalam koordinasi dengan Nakabah untuk transportasi Taradudi harus melaporkan A. Jumlah bus yang tersedia. B. Jadwal keberangkatan. C. Jumlah jemaah dan waktu keberangkatan. D. Nomor kloter. E. Daftar nama supir. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa informasi jumlah jemaah dan waktu keberangkatan penting untuk pengaturan armada transportasi. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 9. Status muasasah dalam pelayanan akomodasi jemaah haji Indonesia di Makkah adalah A. Penyedia layanan transportasi. B. Pengelola gedung. C. Koordinator wilayah. D. Penyedia layanan konsumsi. E. Penanggung jawab pelayanan dan pengelolaan jemaah. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa muasasah bertanggung jawab atas keseluruhan pelayanan dan pengelolaan jemaah di Makkah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 10. Petugas layanan akomodasi mendapati jemaah terkunci di dalam kamar hotel di Madinah. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah A. Mendobrak pintu kamar. B. Menghubungi maktab Wukala Field. C. Melaporkan ke keamanan hotel. D. Menunggu teknisi hotel. E. Meminta jemaah menunggu. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keamanan hotel memiliki akses master key dan prosedur penanganan darurat. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 11. Dalam pengelolaan pemondokan di Makkah, peran Zamazimah adalah A. Penyedia transportasi. B. Pemandu ibadah. C. Penyedia layanan air Zam-Zam. D. Pengatur kamar. E. Petugas keamanan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Zamazimah khusus bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi air Zam-Zam. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 12. Standar minimal luas kamar untuk pemondokan jemaah di Madinah sektor 2 adalah A. 3 meter persegi per jemaah. B. 4 meter persegi per jemaah. C. 5 meter persegi per jemaah. D. 6 meter persegi per jemaah. E. 7 meter persegi per jemaah. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar minimal luas kamar di Madinah sektor 2 adalah 4 meter persegi per jemaah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 13. Dalam sistem pelayanan akomodasi, peran Adila di Madinah adalah A. Penyedia konsumsi. B. Pemandu ziarah. C. Petugas kebersihan. D. Pengatur transportasi. E. Pengelola hotel.
Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Adila bertugas sebagai pemandu ziarah resmi di Madinah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 14. Petugas layanan akomodasi menerima keluhan tentang air zam-zam yang tidak tersedia di hotel. Prosedur yang benar adalah A. Membeli air zam-zam di toko. B. Mengambil sendiri di Masjidil Haram. C. Melaporkan ke Zamazimah melalui muasasah. D. Menunggu pengiriman regular. E. Meminta jemaah mengambil sendiri. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keluhan terkait air zam-zam harus dilaporkan ke Zamazimah melalui koordinasi muasasah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 15. Dalam pengelolaan pemodokan di Makkah sektor Shimaliyah, jarak maksimal dari hotel ke tempat layanan catering adalah A. 100 meter. B. 200 meter. C. 300 meter. D. 400 meter. E. 500 meter. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar maksimal jarak layanan catering di sektor Shimaliyah adalah 200 meter untuk menjamin kualitas makanan.